Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat melaksanakan salat Isya dan masih diberikan kemampuan untuk nanti melanjutkan qiyamul lail. Dan nasihat di hari ini, tentunya Ramadan pasti akan berlalu, suka atau tidak suka, dan dia akan kembali di tahun depan insyaallah jika umur kita masih ada. Kalaupun dia ada, mungkin umur kitanya yang tidak ada. Jadi marilah kita bersama melihat bagaimana Ramadan ini merubah kita. Kita semua jadi bersemangat untuk beribadah kepada Allah, dan Rabb Allah yang kita sembah di bulan Ramadan, ia juga adalah Allah yang kita sembah di bulan-bulan yang lainnya. Jangan sampai kalau sudah hari besok misalnya setelah Ramadan selesai, masjid jadi sepi, salat maghrib jadi 2 shaf yang biasanya 4-5 shaf, kemudian salat Isya tinggal 2 shaf, yang sisanya tidak ada. Tetap harus beristiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Yang kita lakukan selama 1 bulan penuh ini merupakan madrasah bagi kita untuk membiasakan diri sebagai orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ingat bahwa amal ibadah yang kita lakukan haruslah terpenuhi 2 syarat. Dengan 2 syarat ini, amal tersebut akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang pertama adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dia datang dari dalam lubuk hati kita, kemudian kita melakukannya betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada paksaan, bukan settingan, bukan karena ada kepentingan. Mungkin teman-teman yang LDK atau apa namanya, yang biasa para syabab, pemuda-pemuda, OTD, ya katakanlah santri-santri, ya kan, santri-santri PAMA, yang datang sama-sama kemudian harus nunggu sampai pukul 6, duduk di masjid. Dia lakukan harus ikhlas karena Allah, bukan karena coachnya atau karena pimpinannya. Jangan sampai kalau setelah selesai LDK-nya sisa cuma 1. Sisanya, wah beres juga nih masa-masa ininya. Seperti itu. Tapi orang yang istiqomah, ada atau tidak adanya LDK tersebut, sama saja bagi dia. Ini adalah upaya untuk apa? Untuk membiasakan diri. Tetapi ingat ikhlas kepada Allah. Jangan sampai kita beramal karena biar naik jabatan misalnya, atau ingin cari muka di hadapan manusia, capek. Belum tentu juga ada orang sholat ingin dipuji sama orang. Kemudian dia sholat bagus-bagus, ternyata assalamualaikum, orangnya lagi ngantuk. Dia berusaha memperbagus sholatnya, ketika salam baru tahu ternyata yang dituju sedang apa? Sedang tidur. Jadi dari awal dia sholat sampai akhir rugi, karena dia dibagus-bagus sholatnya biar orang ini memuji. Ternyata orangnya tidak memikirkan dia. Kemudian syarat yang kedua adalah mutaba'atul Rasul. Ibadah yang kita lakukan harus sesuai SOP-nya dari siapa? Dari Rasulullah SAW. Kasih contoh, misalnya operator, itu aja yang saya tahu. Operator, dia ingin ngeruk tanah. Oh, saya operator canggih, nggak usah pakai unit. Saya mau bawa cangkul dari mbah saya. Pokoknya kalau pakai cangkul itu selesainya lebih cepat dibanding pakai unit. Boleh atau tidak? Bawa cangkul dari rumah masing-masing. Saya operator tangguh, nggak usah pakai unit, cangkul saya ini bisa menyelesaikan pekerjaan. Tidak mungkin. Kenapa? Karena sudah ada aturan, betul tidak? Kemudian pergi misalnya ke office, pakai jubah. Boleh nggak? Pakai jubah, ke sorban, kemudian pergi bekerja. Driver. Tidak boleh. Karena ada peraturan yang ditetapkan di mana tempat kita bekerja. Maka demikian juga ibadah, tidak bisa semau kita. Kita harus melihat solat kita. Misalnya Nabi mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Solatlah seperti aku solat. Nggak bisa
Tiba-tiba kita ruku dulu, kemudian bacaannya ketika sujud. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu akbar, sami Allahnya duduk. Tidak bisa. Dari awal sampai akhir harus mengikuti apa? Mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat ibadah yang kita lakukan, puasa, ada aturannya. Gak bisa sahur jam 7. Saya mau pakai yang baru nih. Afdolnya sahurnya jam 7, buka puasa jam 10 malam. Lebih afdol bagi saya. Gak bisa. Karena ada ketentuan dalam Al-Quran dan juga dalam hadis. Betul tidak? Kemudian salat tarawih. Gak bisa salat tarawih. Berapa di kita? 11 rakaat, 2 menit. Wah, karena di PAMA ini menjunjung tinggi kedisiplinan, insyaallah tarawih kita 11 rakaat 10 menit. Siap? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak bisa. Yang ada sakit pinggang, ya enggak? Ada aturannya, bacaan yang dibacakan. Oh, saya imam. Kemudian saya baca Al-Baqarah. 1 juz 1 rakaat. Boleh tidak? Boleh. Boleh, tapi kondisi antum berarti 11 juz 1 malam. Besok sakit semua, mangkrak pekerjaan. Ada aturannya. Baca Quran juga sama. Ada aturannya. Membacanya nggak bisa pakai nada dangdut, nggak bisa. Nggak bisa. Sholawat juga sama. Kemarin kita bahas tentang sholawat kepada Nabi. Nggak bisa sholawat iku nggak bisa. Wah, saya mau iku aja. Iku 20 kali. Iku alamat nggak bisa. Harus ada sholawat yang sesuai standar. Ini pujian kepada Nabi, bukan lagu-laguan. Betul tidak? Kemudian Idul Fitri juga sama. Nanti ada aturannya. Jam berapa kita mulai? Gak bisa jam 11 saja Ustaz, biar kita bisa tidur dulu. Semua ada aturan. Apabila kita memenuhi 2 syarat ini, pertama ikhlas, kedua mengikuti Nabi SAW, kemudian verifikasi amal. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alna haba'an mansura. Ada orang yang datang dengan amal ibadah banyak, Allah jadikan seperti debu yang bertaburan, tidak diterima, tidak sesuai. Kemudian tadi pagi saya baca surat Al-Kahfi ayat yang paling terakhir. Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah, wahai Muhammad, maukah aku kabarkan apakah amalan yang paling buruk? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Yaitu mereka yang tersesat di dunia, tetapi mereka mengira bahwa mereka telah berbuat baik. Ini yang paling mengerikan. Jadi kita melakukan sebuah kemaksiatan, kita anggap itu apa? Ketaatan. Ini susah. Ada misalnya contoh, satu kejadian, harusnya buka puasa itu diawali dengan apa? Imam minum atau makan kurma, betul tidak? Kalau tidak ada, makan yang ada. Saya pernah di stasiun Bogor, ada orang azan, Allahu Akbar, semua minum. Yang dia lakukan, dia mengeluarkan apa? Udun. Ngeluarin rokok. Orang lain minum, makan apa, dia enggak. Di hadapan muka saya. Allah. Subhanallah. Jangan-jangan dia punya sunnah sendiri. Buka puasanya pakai asap. Dan saya perhatikan, dia bawa air, bawa apa? Dia enggak. Dia mulai dengan rokok. Nah, kalau kita ceramahi, enggak bisa. Wah, terserah saya. Yang penting sudah batal kan? Ya, merokok batal enggak? Batal. Ya udah. Jadi orang yang menganggap bahwa dirinya itu telah melakukan kebaikan akan sulit. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka mengira amalan itu baik. Nah, maka daripada itu, apa yang telah kita lakukan di bulan Ramadan ini semoga menjadi amalan yang berarti. Bukan hanya sekedar amalan yang banyak, tetapi tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka di akhir dari nasihat ini, perhatikanlah bahwa puasa ini akan diberi ganjaran sesuai nilai dan kualitas. Antum yang puasa terik matahari di tempat kerja itu beda pahalanya dengan saya yang tinggal di guest home. Saya santai duduk dingin, antum di sana puasa, kemudian harus keruk ini keruk itu, pahalanya beda nggak? Beda, masyakohnya beda. Ya, antum yang puasa di sini dengan puasa orang yang ada di Saudi.
juga berbeda. Jadi semua orang pahalanya berbeda-beda. Jadi kualitas itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kualitas ibadah kita masing-masing. Semoga walaupun Ramadan ini akan berlalu, kita tetap istiqamah dan amalan yang kita lakukan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.